ini pas kajian juga. Bila kajian tadi Ustaz, di kajian kita, apakah kajian itu sudah dimulai? Misalnya kita sudah mulai kajiannya, apakah kita disunahkan juga sholat tahiyat masjid Ustaz, seperti sholat Jumat? Kalau khatib dan naik mimbar, kita diwajibkan juga, disunahkan juga untuk sholat tahiyat masjid. Karena ada yang bilang karena kajian ini kan hukumnya wajib untuk ikut belajar, wajib hukumnya, sedangkan sholat tahiyat masjid ini sunnah. Jadi apakah kita langsung sholat tahiyat masjid atau kita langsung duduk aja? Itu pertama Ustaz. Apabila kita tadi masbuk Ustaz, kita ikut imam tadi, kita lanjutkan sholat kita. Apabila imam dah salam, apakah kita berkewajiban juga makmum kita lanjutkan menyempurnakan sholat kita? Apakah kita kewajiban juga untuk menghalangi orang yang melintasi kita Ustaz? Apakah kita berkewajiban untuk menghalangi atau tidak? Kemudian terakhir Ustaz, tentang bersiwak sebelum sholat, karena 70 bersiwak, apabila sholat dengan bersiwak 70 kali lebih bagus daripada yang tidak bersiwak. Dan di siwak ini apa boleh kita menggunakan odol biasa, odol pakai sikat gigi biasa, demikian. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik. Pertama tentang masalah sholat, ketika kita sholat ada kajian, apakah sholat tahiyatul masjid atau tidak? Maka jawabannya adalah harus sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena Nabi yang memerintahkan, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Kalau khutbah Jumat saja itu disuruh oleh Nabi untuk seseorang itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, padahal mendengarkan khutbah itu lebih wajib ketimbang mendengarkan ceramah agama kajian. Apalagi tentang sekedar ceramah agama. Dan mendengarkan ceramah agama tentu ini tidak bisa kita katakan ponis itu wajib, tidak. Ya tidak bisa kita katakan mendengarkan ceramah agama itu menuntut ilmu, betul. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Ilmu yang wajib itu menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Tapi belum tentu ceramah yang agama yang kita dengarkan itu bagian dari ilmu yang wajib yang kita tuntut. Bisa jadi ustadznya berbicara tentang masalah akhlak dan semisalnya. Sehingga mendengar kajian tidak bisa kita katakan itu hukumnya wajib ya. Tetapi ketika ada kajian kemudian kita masuk masjid, maka kita sholat tahiyatul masjid. Ya, karena di waktu khutbah saja diperintahkan oleh Nabi untuk sholat tahiyatul masjid, dan itu lebih aula, lebih utama dibandingkan dengan sekedar kajian. Maka ketika ada kajian lebih-lebih lagi disuruh dia untuk sholat tahiyatul masjid. Ini menanggapi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah masalah ketika kita sholat kemudian ada orang yang lewat gitu ya. Apakah kita halangi ataukah tidak? Maka kalau ada orang yang sholat kemudian ada orang yang lewat di depan kita, maka kita cegah dia. Jangan sampai dia melewati kita. Ya, maka kita cegah dia. Maka kata Nabi, fa in aba faqatilhu. Kata Nabi, jika dia enggan maka dilawan. Ya, bukan dibunuh ya, sebagian orang salah menafsirkan. Ya, jika dia enggan ingin tetap lewat, maka sebagian orang saya lihat terjemahannya maka bunuhlah. Maka tidak demikian. Maksudnya adalah dilawan. Ya, maka dicegah. Ya, orang tersebut dicegah. Kalau seandainya dia tidak bisa kita cegah, dia karena kejahilan dia, misalnya kita nggak bisa, ya sudah. Semampu kita untuk mencegahnya. Tetapi tetap kita cegah orang tersebut. Baik itu kita sholatnya di Indonesia, ataukah kebetulan mungkin kita sholatnya di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi yang mana lebih padat ya jamaah di sana. Kemungkinan ya banyak orang kadang-kadang mungkin tidak mengerti, melewati orang di depan ketika dia sedang sholat sunnah, maka boleh kita cegah. Tentu mencegah ini adalah ketika kita sholat sendirian. Adapun ketika sholat berjamaah, kita sholat di belakang imam berjamaah, maka boleh orang melewati saf-saf berjamaah di depannya, boleh di dalam sholat berjamaah. Ya, karena itu tidak dilarang. Ya, misalnya ada orang mencari saf di tengah dan melewati jamaah kita di depan kita, tidak ada masalah. Itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah ketika kita sholat sendiri, kemudian ada orang lewat di depan kita, kemudian kita cegah. Ya, kita disuruh untuk mencegahnya. Karena kata Nabi, lau ya'lamul mar, kalau seandainya tahu orang yang lewat itu, ya, maka niscaya dia lebih baik memilih berdiam diri 40 tahun. Kalau seandainya dia tahu dosa melewati tersebut, maka dia akan memilih lebih baik berdiri selama 40 tahun. Ini menunjukkan besarnya dosa orang yang melewati orang yang sedang sholat. Maka dicegah.
Kemudian, Ini apa Ustaz? Ini yang masbuk Ustaz. Kita berjamaah, hanya kita setelah imam salam, kita lanjutkan kekurangan kita itu. Apa kita berkewajiban juga menghalangi orang yang melewati kita Ustaz? iya, selama kita sholatnya sendiri, karena masbuk itu kalau dia sudah sendiri sholatnya, maka berkewajiban kita halangi. Ya, selain kalau dia dalam berjamaah tidak dia halangi. Maka masbuk itu dia masih dalam kondisi sendiri. Maka berkewajiban dia menghalangi. Kemudian masalah ketiga adalah apakah bersiwak di waktu sholat itu sama dengan menggunakan odol dan semisalnya. Sebetulnya pertama ada sebuah hadis yang lemah dan ini sering tersebar di masyarakat kita bahwasanya sholat bersiwak dengan sholat tidak bersiwak itu bagaikan 70 kali lebih baik dan semisalnya. Maka ini hadis yang lemah. Ya, ini adalah hadis yang lemah tentang menjelaskan keutamaan sholat, pahala besarnya sholat bersiwak dengan sholat yang tidak bersiwak. Kemudian yang kedua adalah masalah siwak itu boleh dengan apapun. Ya, siwak itu selama itu membersihkan gigi. Asalnya siwak itu boleh ya. Biasanya orang menggunakan dengan kayu arak. Ya, menggunakan dengan kayu arak. Kayu arak itu ya kayu yang lembut ya, cocok untuk gigi kita. Ya, cocok untuk gigi. Maka kata para ulama apa saja yang digunakan cocok untuk gigi bisa membersihkan, maka itu dianggap bersiwak. Dan sehingga tidak mesti dengan kayu arak saja. Ya, kayu apa saja mungkin di Indonesia ada yang melakukan penelitian yang cocok, misalnya kayu ulin misalnya, ya, atau kayu besi misalnya cocok, ya tidak ada masalah. Ya, kalau seandainya cocok. Kayu apa saja yang cocok untuk gigi kita atau menggunakan sikat gigi pakai odol, maka itu termasuk bagian dari siwak. Ya, termasuk bagian dari siwak. Maka orang kalau seandainya dia bersiwak dengan sikat gigi atau dengan misalnya tangan ya, kemudian dia pakai kain misalnya, maka ini juga bagian dari bersiwak. Wallahu taala alam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, David Abu Marsal.